Oke, baik. Untuk bagian yang ketiga ini kita akan membuat namanya topologi rules gitu ya. Caranya adalah kita klik kanan pada cek topologi yang ini pada fitur datasetnya, klik kanan, kemudian klik new topologi. Mohon maaf, mungkin sebelum itu dipastikan teman-teman mengaktifkan yang namanya topologi terlebih dahulu. Dia ada di sini, klik kanan saja, kemudian cari paling bawah. Nah, di sini ada topologi. Oke. Nice. Nah, ini bentukan si toolsnya seperti ini gitu ya. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke membuat aturan ini. Kita klik kanan pada sini, kemudian klik new. Di sini ada topologi. Nah, ini kita next. Nah, ini kita pertama-tama ingin membuat yang namanya new aturan topologi untuk data titik. Kita tulis saja di paling belakang itu adalah PT, point. Kalau sudah, kita klik ini 3 data titik ini, next. Kemudian ini tidak perlu diubah lagi, kita next saja. Nah, di sini kita akan menambahkan aturannya. Tadi untuk aturan data titik yang ingin kita cek adalah must be disjoint. Nah, kita klik saja. Nah, oke. Kemudian kita klik add rule lagi, kita pilih kelas selanjutnya adalah pemerintahan, rule-nya juga masih tetap sama. Klik OK, add rule lagi, pemerintahan, pendidikan, kita klik OK juga. Jika sudah, kita bisa next. Nah, sini kita finish. Nanti akan seperti ini. Kita klik yes. Oke. Sudah, kita save terlebih dahulu biar tidak hilang. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan yang namanya drag and drop. Nah, kita geser saja ke layer. Nah, adding topologi layer, yes. Nah, ini beberapa data titik yang ingin kita cek kesalahannya gitu ya, kita QC. Nah, caranya adalah kita harus mengaktifkan tools editor gitu. Nah, kita klik kanan aja pada di sini, kemudian edit fitur, start editing. Yes. Nah, jika sudah, kemudian cari, nah kita nonaktifkan untuk yang pemerintahan dan pendidikan. Apakah ada kesalahan? Nah, just for information gitu ya teman-teman. Untuk data titik ini tidak ada salah. Kenapa? Karena kita lihat di sini tuh cek topologi Bandung Kulon underscore PT ini ada informasi mengenai kesalahannya. Jikalau ada warna merah seperti area ini, itu berarti ada kesalahan. Kalau garis juga berwarna merah seperti itu juga ada kesalahan, dan poin berwarna merah seperti itu ada kesalahan. Namun jikalau memang tidak ada tanda error seperti ini, maka si data titik yang kita gunakan ini sudah memenuhi kriteria, istilahnya sudah bagus gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal kita validasi aja. Nah, mungkin tidak perlu divalidasi juga, tidak apa-apa. Kita stop editing, kita beralih ke data selanjutnya, yaitu adalah data jalan. Oke, ini bisa kita hapus saja. Nah, selanjutnya untuk data jalan pun juga sama. Kita klik kanan pada cek topologi Bandung Kulon yang ini. Kita bikin baru lagi aturannya. Next. Ini kita pilih namanya LN, line. Udah, kita centang bagian jalannya. Kemudian kita next. Nah, ini add rule-nya adalah must not overlap dan juga must not intersect. Kemudian ada 4 aturan. Kemudian must not have dangles. Itu tidak boleh ada kayak ngegantung gitu ya, dangles itu. Kemudian ada dan not have pseudo nodes, yang artinya jikalau si garis tersebut itu harus berakhir seperti ini gitu ya, tidak boleh menggantung di akhir, kecuali mungkin dia itu ada jalan buntu atau memang penamaan jalannya itu memang sudah berbeda gitu. Nah, kalau sudah meng-add keempat rules ini, kita next saja.
Nah, finish. Kita klik yes, oke. Nah, kita drag ke dalam layer. Oke, ternyata banyak sekali gitu ya teman-teman. Namun tidak perlu risau karena kita cek kembali, nyalakan editornya. Nah, kita klik yang namanya error inspector untuk melihat pada bagian mana si error tersebut gitu ya. Menggunakan rules apa? Kita zoom out, kemudian search. Wah, di sini terdapat 157 error yang mana rule-nya itu adalah must not have dangles. Oke. Nah, ada dua ternyata must not have pseudonodes. Nah, di sini. Oke. Perlu diketahui karena ini menggunakan data clip gitu ya. Maka si jalan yang tadinya kita potong mungkin akan error seperti ini gitu. Nah, untuk data jalan yang memang berbatasan langsung dengan batas administrasi, itu bisa teman-teman kecualikan dengan caranya adalah, nah ini pastikan geodatabase topologinya yang nyala ya gitu ya, yang jalan. Udah klik OK, kemudian fix topologi error tools kita aktifkan. Kemudian ini bisa teman-teman tekan tanda shift, tombol shift. Nah, akan terselect seperti ini. Oke, terselect. Kita pilih yang berbatasan langsung. Oke, kita pilih terlebih dahulu. Nah, kita sudah memilih data error yang memang berbatasan langsung dengan si batas administrasi gitu ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita menggunakan yang namanya mark as exception. Kita memberikan aturan bahwasanya jikalau si error yang memang berbatasan dengan si batas administrasi, kita ubah menjadi pengecualian gitu. Nanti akan menghilang. Nah, selanjutnya untuk mengecek bagian dalam-dalamnya ini, teman-teman wajib gitu ya. Kita save dulu agar tidak hilang. Wajib menggunakan base map karena ini merupakan data jalan yang mana kita harus melihat apakah si titik-titik ini itu apakah jalan buntu kah ataukah memang dia bisa dihubungkan ke sini gitu. Oke, namanya base map, kita klik ini, file, add data, base map. Kita klik yang imagery. Oke, sudah terlihat. Kita cek satu-satu gitu ya. Kita sisir satu persatu. Kita lihat ini seperti merasa janggal tadi saya. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya gitu ya. Nah, kita klik, kemudian si jalan ini kita yang namanya itu adalah extend 1. Oh, salah. Bukan extend, tapi itu adalah trim. Trim itu adalah memotong berdasarkan garis terakhirnya gitu ya. Coba kita klik 1. Sepertinya berbeda atribut itu. Coba kita ulang kembali. Kita pilih snap. Nah, snap
Tidak bisa, berarti memang menggunakan trim. Kita pilih 2. Oke, si ini berbeda atributnya ini. Nah, ini dia. Nah, mungkin cara kedua bisa klik edit tool ini, kita pilih. Nah, akan seperti ini sejalannya. Astagfirullah, memang agak berat gitu ya kalau menggunakan Desmap di ArcMap. Oke, bersama kita matikan terlebih dahulu saja. Nah, kan beda si ininya. Kita merge dulu. Atau mungkin ini bisa kita hapus saja, atau kalau mau kita merge juga. Merge, kemudian kita pilih lagi. Oh, tidak. Kemudian kita pilih ininya. Coba kita coba trim. Oh, sama. Jadi mungkin solusi kedua itu bisa kita hapus saja sini. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian nyalakan kembali basemapnya, cek kembali apakah ada jalan yang memang bisa kita hubungkan gitu ya. Ini oke, sepertinya tidak. Nah, sudah, mungkin tidak ada lagi jalan yang bisa kita hubungkan. Tidak ada jalan buntu. Oke. Oke, jikalau sudah gitu ya, ini tidak perlu teman-teman tambahkan jalan lagi karena memang kita tujuannya adalah melakukan QC gitu ya dari data SHP yang telah disediakan gitu. Oke, jikalau sudah bisa kita pilih kembali untuk yang bagian dalam ini. Dalam kita pilih shift, oke, shift jangan lupa kita pilih semuanya. Ini bisa kita matikan juga basemapnya biar tidak terlalu berat. Oke, sebenarnya sudah semuanya. Sudah semuanya, kita klik kanan. Oh, ada yang keselak sepertinya nih. Oke. Karena semuanya itu adalah di dalam, kita klik yang di sini saja. Kemudian kita klik mark as exception. Nah, jika sudah, pilih validate topology in current extent. Nah, oke, masih muncul satu lagi. Nah, ini bisa kita pilih mark no exception. Oke, validate kembali. Apakah ada? Validasi. Oke, tidak ada. Nah, jikalau sudah bisa kita save edit. Oke, tinggal di stop editing. Nah, untuk selanjutnya itu kita melakukan cek topologi data penggunaan lahan atau poligon gitu ya. Sama caranya kita pilih yang new, kemudian topologi. Next, ini adalah AR. Nah, Bandung
kolon, next, add rule. Nah, ini add rule adalah must not overlap, kemudian must not have gaps. Jadi tidak boleh ada gaps gitu ya. Nah, kalau must not overlap, nggak boleh overlap seperti ini. Kalau must not gap, dia tidak boleh ada bolongan gitu gitunya. Oke, kita pilih must not have gaps. Kita klik. Oke. Nah, kalau sudah, bisa teman-teman klik next saja. Dan finish. Ini yes. Nah, cek topologi Bandung Kulon, kita masukkan ke dalam layer. Nah, ternyata di sini terdapat 2 gitu ya. Tapi ini line error saja, bukan area error. Nah, caranya kita klik kanan pada Bandung Kulon, kemudian start editing, continue. Nah, kita lihat ada masalah apa saja di sini. Search now. Oh, must not have gap semuanya. Nah, caranya adalah menyelesaikan si must not have gap ini, klik kanan. Nah, kemudian tinggal kita create fitur aja. Oke. Sudah selesai, hilang masalahnya. Kemudian untuk yang ini, dikarenakan dia batas kecamatannya, kita bisa buat pengecualian, mark as exception. Mungkin jikalau teman-teman menemukan yang namanya must not intersect ataupun lainnya, mungkin bisa dilihat ke tutorial YouTube lainnya gitu ya. Karena untuk masalah yang saya alami ini mungkin hanya 2 gitu, yaitu adalah hanya 1 maksudnya, itu adalah must not have gaps gitu. Jadi penyelesaiannya hanya mengklik create fitur saja. Nah, kalau sudah, kita validate. Oke, jika validate juga sudah, kemudian kita save kembali dan stop editing. Nah, teman-teman bisa melakukan hal serupa untuk yang pola ruang yang telah dibuat itu ya. Jadi di sini nanti ada cek topologi Bandung Kulon _AR, kemudian tambahkan si namanya ini AR2 gitu ya, untuk bisa membuat si topologi bagian poligon. Mungkin mengenai praktikum acara 4 sampai situ saja. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penjelasan. Kita bertemu langsung aja di offline mengenai penjelasan langsungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.